Ya, jadi kalau, sebetulnya hobi itu dan kaitannya juga biasanya, yang kebanyakan hobinya adalah olahraga ya, memang kita investasinya di kesehatan, Mbak Ola. Ya. Hobi itu kan sama dengan investasi kebahagiaan. Kedudukannya itu gimana sih dengan investasi yang selalu Pak Eko sama Pak Teguh gembar-gemborkan, kita berinvestasi untuk kebahagiaan di masa depan. Nah, kalau gitu nanti kita jadi kayak ya udah nggak imbang tuh. Nah, apa pendapat Pak Eko dan Pak Teguh tentang hal ini? Silakan. Ya, jadi kalau, sebetulnya hobi itu dan kaitannya juga biasanya, yang kebanyakan hobinya adalah olahraga ya, memang kita investasinya di kesehatan, Mbak Ola. Ya, kalau hobi yang lain, sebetulnya hobi sama sih ya, menurut saya dua-duanya lah. Ya, kesehatan itu kan, wellness itu kan spektrumnya banyak ya, Mbak Ola. Ya, kalau nggak salah ada 8 itu spektrum wellness. Jadi ada salah satunya adalah kesehatan jiwa dan kesehatan keuangan. Ya, jadi dua-duanya kalau menurut saya harus seimbang karena kita ngumpul-ngumpulin rencanain investasi supaya nanti bisa terpenuhi ya, tapi kemudian kita sakit kan juga tidak ada manfaatnya juga gitu ya. Ya, Jadi menurut saya segala sesuatu tuh harus seimbang dan jangan berlebihan. Ya dan kembali kepada konteks finansialnya ya harus ditata sedemikian rupa ya, kalau kita bicara investasi yang finansial, ininya kan dari sisi penghasilan itu kan misalnya kita disarankan antara 20-30% gitu ya. Kalau penghasilannya makin tinggi, mungkin ya, investasi untuk dari sisi, finansialnya bisa lebih 50%. Tapi kan itu sebetulnya juga bukan untuk menumpuk-numpuk kekayaan, tetapi oke. itu untuk dipersiapkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masa depan. Bisa jadi kebutuhan masa depannya itu adalah termasuk untuk hobi. Ya, jadi kayak Iya, saya dulu, tahu karena saya hobi golf juga dan memang, relatif tidak murah juga. Jadi persiapan pensiun saya ketika saya bicara tentang, bagaimana, mempersiapkan untuk pensiun, maka hobi itu masuk di dalam, pengeluaran yang memang harus disiapkan. Ya, jadi ya saya bersyukur juga walaupun sudah pensiun masih memang mempersiapkan ada alokasi dana untuk menyalurkan hobi tadi gitu ya. Salah satu, yang menarik ya, tapi, saya, tidak pernah melakukan, istilahnya untuk banyak orang yang istilahnya bertaruh gitu ya, tapi saya heeh. pikir kalaupun bertaruh itu jangan sampai, berlebihan ya, hanya untuk senang-senang saja dan saran saya kalau menang jangan dibawa pulang. Ya, Oh, oke. udah dihabiskan saja buat Di makan-makan di situ sana gitu ya, bersama-sama atau ya. iya, Oke. buat membiayai hobinya, ya, Hobi. karena itu, Oke. ragu-ragu itu nanti ya Iya, kalau iya. untuk makan keluarga gitu ya. Iya, betul, betul, betul. Nah, buat semua listener yang memang, kalau misalkan Anda sering-sering menang ya dan membutuhkan tim menghabiskan, hasil kemenangan Anda, kami bersedia loh ya, saya, Pak Eko, Pak Teguh diundang gitu ya. Kalau misalkan hobi ini nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang produktif begitu, apakah ini dicatatkan sebagai penghasilan nantinya gitu ya? Atau ini kayak tadi mungkin Pak Eko yang disampaikan barusan begitu, kalau menang gitu ya dihabisin aja deh langsung gitu. Nah ini kalau misalkan dari hobi itu menghasilkan, itu nanti masuknya menjadi sebuah penghasilan atau bagaimana dalam catatan keuangan kita? Silakan Pak Eko dan Pak Teguh. Ya, prinsipnya begini, kita itu fokus sama hobi kita. Kalau memang hobi kita itu bisa menghasilkan, kita jangan fokus untuk menghasilkannya, tapi kita harus expert di dalam apa yang kita hobi itu. Misalkan hobinya menulis gitu ya. Ya fokus aja contribute. Biasanya rezekinya akan ikut tuh, gitu kan. Hobi Anda apa? Ada hobi Anda ngajar. Ya udah fokus aja kasih ngajar itu dengan terbaik meskipun dengan online dengan apa gitu kan. Itu insya Allah akan follow. Nah, kalau udah ada pendapatan dari situ dan kemudian pendapatannya memang baik gitu ya, ya catat itu sebagai pendapatan. Catat itu sebagai pendapatan dan nanti alokasinya masuk ke budget pengeluarannya kemana, gitu kan. Bisa juga hobi yang Anda bisa menghasilkan itu, kemudian untuk membiayai hobinya sendiri seperti yang disampaikan sama Pak Eko tadi. Kalau Pak Eko tadi jangan bawa pulang itu lebih ke karena keraguan akan pendapatan itu baik apa nggak baik sih sebetulnya ya. Tapi Halalan kalau toibannya gitu ya.
Ya, tapi kalau hobi itu menulis, kemudian menulis itu Anda diapresiasi, Anda dapat honor dari menulisnya, Anda dapat apa sih namanya, royalti dari menulisnya, Anda punya hobi mengajar, kemudian dapat itu jadikan sebagai pendapatan. Mungkin bisa jadi awalnya jadi pendapatan sampingan, tapi jangan-jangan menjadi pendapatan yang utama karena Anda fokus dan memberikan kontribusi yang terbaik, memberikan servis yang terbaik, dan memberikan value added buat orang lain sehingga bisa menghasilkan dari hobi Anda itu luar biasa dan catat sebagai pendapatan. Oke, Pak Eko sama Pak Teguh kan juga banyak nih smart listener yang punya hobinya tuh traveling ya. Saya masih ingat banget ya kalau misalkan ada pameran berbagai tempat wisata itu banjir banget, bahkan sampai mungkin ada yang minta bantuan joki-joki lah gitu ya untuk ngantri-ngantrinya itu untuk bisa dapetin harga-harga yang spesial. Apakah kita bisa nih dengan cara cicil tadi tuh ya, bayarnya ntar belakangan, jalan-jalannya sekarang, karena kan juga banyak penawaran yang seperti itu. Mungkin Pak Teguh sama Pak Eko bisa memberikan catatan khusus mengenai hal ini supaya ini nggak mengganggu keuangan di kemudian hari begitu. Ya, Pak Ola. Yang jelas. Pak Teguh silakan. Ya, kalau untuk jalan-jalan sangat tidak rekomen untuk utang. Nyicilnya adalah nyicil sekarang untuk berangkat ketika uangnya ada. Karena apa? Happy, seneng-senengnya ketika kita jalan-jalan itu cuma paling seminggu, 2 minggu, atau bahkan cuma 3 hari gitu kan. Tapi nyicilnya masa sampai setahun atau bahkan 2 tahun gitu. Itu kan sakit banget gitu. Nyicilnya itu menyakitkan. Dan itu juga biasanya dengan biaya yang tinggi ya, bunga-bunga yang tinggi segala macam. Sehingga itu bisa tidak direkomendasikan untuk mencicil untuk hobi. Tapi ada juga teman saya, dia hobinya traveling, dan hobinya traveling itu backpacker. Sekarang apa juga, dia, bukan sekarang, sebelum adanya pandemi, dia jadi punya semacam jasa untuk guide. Dan itu sekali dia berangkat, dia hobi untuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang eksotis, yang benar-benar backpacker, tapi ada 20 orang yang ikut dia, yang akhirnya dia handle, dan dia bisa pendapatan besar dari situ. Jadi menyalurkan hobinya dengan jalan-jalan yang backpacker itu, dia happy di situ, ada orang lain yang bayarin dia juga, bahkan dia profit dari situ. Itu kan keren. Dia bikin tulisan, kemudian dibukukan, itu laku juga gitu. Jadi memang ada hal-hal yang memang ada orang yang memang punya talenta ya, yang sehingga talenta itu bisa menghasilkan. Oke, nanti lain waktu kita perlu membahas ini nih soal memanfaatkan talenta yang kita miliki untuk bisa menjadi penghasilan yang produktif ya. Mungkin nanti tema-tema berikutnya kita bahas.